Ngada, Peduli Ile Lewotowi begitu ya. Aliansi Peduli Ile Lewotobi Ngada yang terdiri dari Kompaser, Forum Jurnalis Ngada dan juga komunitas Lamongan Ngada menggalang dana bagi korban erupsi Lewotobi laki-laki di Flores Timur yang sudah terjadi sejak 1 Januari sampai saat ini juga masih terus berlangsung pendengar ya, 16 Januari 2024. Kabarnya pendengar Aliansi Peduli Ile Lewotobi ini akan melakukan aksi untuk part 2 begitu ya, atau jilid 2. Kita akan dengarkan kisah mereka bersama Ireneus Vincentius Mada, Presiden Kompaser pendengar. Kak Vin, selamat pagi. Selamat pagi Bu Leli. Oke, Kak Vince, jilid 1 ini sudah dilakukan sejak 8 Januari ya, yang sudah juga RRI ND update begitu ya dalam komunitas bicara. Nah, ini bagaimana hasil penggalangan dana pada jilid 1 kemarin begitu, pada part 1, silakan. Sebelumnya selamat pagi untuk kita semua, selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 ND yang dimanapun berada. Terkait pengumpulan dana part 1 atau bagian 1 itu, Kompaser bersama 2 komunitas lain yakni Forum Jurnalis Ngada dan Paguyuban Bong Lamongan Bajawa Flores NTT untuk donasi dalam berupa uang yang terkumpul itu totalnya 5-7 jutaan. Itu dikirim para donatur melalui rekening Kompaser itu sendiri, rekening organisasi. Setelah diterkumpulkan juga ada bentuk sumbangan atau donasi lain dalam bentuk natura, yakni sayur dan buah dari beberapa desa yang ada di Ngada. Terkumpulkan sebanyak 2 pick up. Jenisnya dari berbagai jenis sayur-sayuran yang bertahan lama, atau bukan sayur-sayuran yang sifatnya daun, karena kalau sifatnya daun pasti cepat mudah rusak. Jadi kita antar sayur dan buah yang dapat disimpan lama, seperti labu Jepang, ubi-ubian dan wortel, kentang dan lain-lain gitu, Bu. Oke. Dan untuk yang pertama ini sudah diterima oleh korban erupsi Lewotobi di Flores Timur begitu, Kak Vince? Ya, kemarin dulu kita ngantar untuk part 1 ini bantuan, karena mengapa kita mengambil sikap terlebih dahulu dari beberapa kabupaten yang ada di Flores, dikarenakan informasi yang didapatkan dari forum jurnalis yang ada, dari teman-teman forum jurnalis yang ada di ND dan di Flores Timur, bahwa korban di sana sangat membutuhkan makanan layak atau makanan sehat. Kondisi di sana yang selama ini dari mulai saat terjadinya erupsi dan mereka dipindahkan ke kamp pengungsian itu, makanan yang mereka konsumsi itu sebatas nasi dan mie, dan masyarakat mengalami terganggu atas kesehatan mereka, khususnya anak-anak dan lansia. Nah, oleh karena itu Aliansi Peduli Korban Ile Lewotobi dari Kabupaten Ngada ini mengambil sikap terlebih dahulu untuk mengantar sayur dan buah untuk konsumsi bagi masyarakat korban di sana. Nah, kita pun ada rencana untuk part 2 ini kita mengantar juga sayur dan buah, juga kebutuhan anak dan perempuan yang terkadang sering terabaikan atau terlupakan dalam bantuan bencana korban dimanapun berada. Jadi kita ngantar lagi di part 2 ini karena ada beberapa ada masih banyak yang mau mendonasikan dalam bentuk uang, juga dalam bentuk natura, khususnya bagi masyarakat petani di desa-desa. Mereka juga ingin berbagi, turut merasakan bagaimana korban yang mengalami kerugian materi dan sebagainya yang ada di Ile Lewotobi. Gitu, Bu Leli. Baik, jadi ini memang yang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat di kamp pengungsian ini adalah sayur-sayur dan juga buah-buahan begitu ya, untuk dikonsumsi. Nah, untuk Kompaser dan juga teman-teman yang tergabung dalam Aliansi Peduli Ile Lewotobi ini mendapatkan sayur dan buah ini, apakah harus turun ke desa-desa atau bagaimana ini? Kalau untuk kita di Ngada, Bu, ada sedikit berbeda dengan teman-teman di kabupaten lain. Kalau di Ngada, masyarakat punya dan pemerintah punya kepedulian, tetapi harus ada
seperti kelompok atau forum atau apalah gitu yang bisa memadahi atau memfasilitasi. Jadi kita harus menjemput bola istilahnya, dalam bahasa kasar istilahnya menjemput bola. Jadi kita ke desa, tetapi kita tidak hanya komunikasi saja, komunikasi verbal, tapi kita juga menggunakan surat antara, karena ini menyangkut regulasi, jadi sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari terkait bantuan ini, kemana arah bantuan ini. Jadi kita surati dari setiap desa yang kita datangi, kita surati sehingga pemerintah desa bisa menyampaikan hal niat baik ini kepada seluruh masyarakatnya, bagaimana mereka peduli dalam bentuk yang mereka punya gitu. Jadi tidak harus uang, malah kami menyarankan bahwa sebaiknya jangan dikasih duit saja, sebaiknya duit atau uang sebaiknya didonasikan dalam bentuk natura atau sayur dan buah, karena itu yang menurut masyarakat di sana dan tim yang menangani di sana, bahwa kalau boleh dari Ngada itu lebih fokus kepada sayur dan buah gitu. Oke. Baik, untuk part 1 ini kan ada 2 pick-up yang sudah didistribusikan kepada masyarakat begitu, Kak Vince ya, menurut penjelasan Kak Vince tadi. Ya. Nah ini bantuan dari desa mana ini yang ada di Ngada? Kalau untuk part 1 ini terdiri dari beberapa desa. Yang pertama itu khususnya desa-desa yang punya potensi sayur dan buah, yakni berada di Kecamatan Bejawa, yakni desa Wawai, itu dalam bentuk kopi itu dan sedikit uang untuk kopi itu ditujukan lebih kepada untuk tim relawan yang bekerja di sana untuk kebutuhan pagi sore ketika mereka ngopi. Itu dari desa Wawai, karena potensi mereka adalah potensi kopi. Lalu kopi yang sudah dalam kemasan siap saji gitu. Terus kalau yang ada desa keduanya itu desa Beiwali, itu dalam bentuk sayur dan buah. Dan yang ketiga itu desa Mukufoka, juga di wilayah Kecamatan Bejawa juga, itu memberikan sayur dan buah juga dalam bentuk uang. Lalu yang lain mengikuti Bu, sekarang sedang mengumpulkan, juga ada di beberapa kecamatan yang berbeda juga sedang mengumpulkan. Nah, di situ menjadi alasan kami bahwa untuk part 2 itu harus dilakukan gitu. Oke, baik. Jadi ini part 2 kapan akan dimulai begitu aksinya ini, kapan oleh teman-teman Aliansi Peduli Ile Lewotobi? Untuk part 2 ini kemarin karena kita baru tiba di Bejawa kemarin sepulang dari Ile Lewotobi, jadi kita masih istirahat kemarin. Nah hari ini kita sudah mulai kembali beraktivitas untuk mengumpulkan dari desa-desa yang didonasikan oleh masyarakat dalam bentuk sayur dan buah atau berupa uang juga mungkin kalau mereka memberikannya. Jadi hari ini kita sudah mulai mengumpulkan. Dalam waktu cepat ini kita bisa ngantar lagi, mungkin bukan ya di dalam minggu ini atau minggu depan Bos, harus terkumpul banyak sehingga lebih efektif dalam pengantaran kita ke sana, sehingga tidak ada ruang mobil itu yang kosong, jadi benar-benar harus terisi gitu. Karena yang kita antar itu sayur dan buah yang bisa bertahan lama, jadi di atas 1 minggu juga masih bisa bertahan. Gitu. Oke, baik. Jadi untuk part 1 kemarin ini kan fokusnya ke kota begitu, ke sekolah-sekolah, dan juga ada beberapa desa tadi yang sudah disebutkan yang membantu dalam bentuk sayur dan juga buah begitu, Kak Vince ya. Nah untuk part 2 ini apakah lebih fokus ke desa-desa, dan apakah desa-desa yang sama juga ini akan didatangi kembali atau seperti apa, Kak Vince? Kalau fokus kita yang kedua ini tentunya kepada desa-desa yang belum kita sempat ambil naturanya atau donasi dalam bentuk sayur dan buah itu, kita akan datangi. Sedangkan ada pun desa yang sudah kita ambil, ternyata masyarakat juga ada yang kemudian ketika mereka sebelumnya mereka belum punya waktu untuk Halo? Oke, Kak Vince masih mendengarkan suara kami, Kak Vince? Kita juga ke sekolah-sekolah untuk sampaikan. Kita ke sekolah-sekolah yang belum kita datangi di beberapa kecamatan juga untuk kita jalankan kotak donasi bagi adik-adik atau anak-anak sekolah yang ingin mendonasikan, kita berikan kesempatan itu gitu.
Oke, baik. Ini luar biasa begitu ya. Setelah melakukan donasi part 1 masih juga melanjutkan begitu ya part 2 karena memang Ya, kondisi di sana ini belum berakhir ya. Badainya ini erupsinya ya, masih ya. terus berlanjut begitu. Nah, apa yang menjadi harapan dan juga pesan Kak Vince untuk masyarakat Ngada sendiri dan juga masyarakat Flores, NTT, bahkan Indonesia dan juga dunia yang ingin mendonasi begitu. Ajakannya silahkan Kak Vince. Harapan saya terkait bencana erupsi Gunung Laki Ileletobi ini, setidaknya bantuan tidak sampai di sini karena menurut pengakuan atau yang diwawancarai oleh para jurnalis kemarin di posko pantauan pemantau Gunung Api Ileletobi itu bahwa ada kemungkinan jalan Trans Flores bagian selatan itu akan ditutup atau jalan menuju dari Maumere ke Larantuka akan tutup karena gejolak gunungnya semakin bertambah. Jadi ada kemungkinan untuk ditutup. Nah, berdasarkan statement atau pernyataan ini, itu menunjukkan bahwa bencana ini atau musibah ini tidak berakhir sampai di sini dan artinya para korban ini butuh perhatian penuh dari para masyarakat Flores, NTT dan Indonesia bahkan di seluruh dunia terkait kebutuhan mereka. Dalam artian ini lebih khusus kepada sandang, pangan dan papan. Jadi itu harapan saya. Jadi kita tidak boleh berakhir sampai di sini. Mari kita berbagi untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami musibah. Itu harapan dari saya, Bu. Terus pesan saya kalau boleh semua masyarakat, semua elemen khususnya yang ada di Flores, NTT dan Indonesia ini merupakan bencana nasional. Selama ini pantauan saya terkait dengan pemberitaan di media-media kurang mengangkat bahwa ini salah satu korban gunung yang artinya dia berkepanjangan musibahnya. Nah, di sini harusnya ini menjadi bagian dari bencana nasional. Harus bisa mungkin teman-teman media bisa menggaungkan ini bahwa ini adalah juga bagian dari bencana nasional sehingga mendapatkan perhatian penuh. Karena kalau bencana KTP seperti ini, dia lebih kepada kehilangan harta benda. Beda kalau kategori bencana-bencana yang lain, lebih kepada korban jiwa. Nah, kalau korban jiwa, evakuasinya paling untuk pemakamannya saja. Sedangkan kalau kehilangan harta benda, mereka butuh masa depan yang lebih baik. Itu pesan saya, Bu. Oke, baik, terima kasih Kak Vince untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Salam hangat untuk teman-teman semua yang tergabung dalam Aliansi Peduli Ilelewotobi ya. Sukses untuk aksinya kedua ini dan kami RRI selalu siap untuk update informasi-informasinya. Terima kasih Kak Vince, selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, terima kasih. Jika Anda belum mencapai sesuatu,